Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Bertemu lagi di mata kuliah Komunikasi Nir Kekerasan. Kali ini kita ada di pertemuan keempat dengan tema Bina Damai dan Nir Kekerasan dalam konteks sosiokultural. Bagaimana perdamaian atau upaya-upaya nir kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu komunitas, dalam suatu tradisi. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang asumsi-asumsi penyelesaian. Bentar. Yang pertama adalah kerangka penyelesaian sengketa dalam komunitas Arab Muslim yang ada sejak dulu maupun sampai sekarang. Nah, biasanya pada komunitas Arab Muslim itu ada tiga metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau menyelesaikan sebuah konflik. Yang pertama adalah tribal laws, yaitu hukum kesukuan, hukum sesuai suatu komunitas tertentu gitu ya, sesuai kabilah-kabilah tertentu, sesuai suku-suku tertentu. Jadi di Arab itu setiap kabilah itu mempunyai ikatan yang kuat, memiliki leadership tersendiri, bahkan memiliki sistem tersendiri. Ketika ada suatu permasalahan, ada satu sengketa, suatu konflik, maka seorang ketua suku atau ketua kabilahnya atau sesepuhnya itu memiliki otoritas penting dalam memutuskan sebuah perkara, memutuskan sebuah sengketa atau konflik akan dibawa kemana. Apakah dibawa ke yang lebih serius, perang misalnya, atau stop dan berdamai. Nah, itu tribal laws itu sampai sekarang masih ada. Kemudian syariah. Syariah di sini artinya sebuah sengketa atau sebuah konflik itu diputuskan oleh seorang pemimpin hukum agama atau sebutan itu adalah seorang qadhi gitu ya, qadhi, seorang hakim gitu ya. Seorang hakim yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam, tentang fikih, dialah yang dipercaya untuk memutuskan suatu sengketa. Sengketa ini bagaimana akhirnya seperti itu. Kemudian urf itu secara bahasa itu adalah kebiasaan yang dianggap baik gitu ya. Dalam konteks yang lebih mudah, urf itu ya seperti undang-undang atau peraturan-peraturan legislasi, itu adalah urf, sesuatu yang dipandang baik oleh suatu komunitas atau suatu masyarakat yang merupakan kesepakatan bersama. Nah, jadi ada tiga yang digunakan untuk memutuskan atau menyelesaikan sengketa dalam komunitas Arab Muslim, yaitu hukum kesukuan, kemudian hukum agama, dan juga hukum positif, yaitu urf tadi. Tiap-tiap daerah, tiap-tiap negara itu mungkin punya keistimewaan tersendiri. Ada yang negaranya mungkin menerapkan syariat Islam sehingga syariahnya lebih utuh, ada juga yang lebih demokrat gitu ya, menggunakan uruf, ada juga yang masih kesukuan, juga ada. Kemudian ada juga penyelesaian sengketa dalam komunitas Arab Muslim dengan metode kompensasi. Ini banyak terjadi di daerah Syam atau Palestina gitu ya. Yang pertama adalah atwah. Atwah ini metode yaitu memberikan kompensasi atau memberikan uang dalam bentuk uang ya kepada pihak yang dirugikan. Jadi misalnya ada konflik, ada sengketa, siapa yang dirugikan? Nah, misalnya ada yang dirugikan, ditebus atau dibayar dengan sejumlah uang tertentu sesuai kesepakatan, sesuai hukum atau ada yang berlaku, kemudian sudah atau itu selesai dengan cara menebus atau membayar uang jumlah tertentu sesuai kesepakatan.
Kemudian hudnah. Hudnah itu adalah proses setelah atwah. Setelah memberikan kompensasi, maka hudnah ini dilakukan untuk menghentikan hal-hal akibat sengketa atau akibat konflik yang terjadi sebelum dibayarkannya utwah. Jadi sudah ada konflik, sudah ada sengketa, yaitu kemudian dilakukanlah atwah membayar tebusan. Nah, sengketa atau konflik yang sudah terjadi ini dilakukanlah hudnah, yaitu menghentikan, menyetop apa-apa yang sudah melebar, sudah meluas konfliknya, itu dilakukannya hudnah. Kemudian sulh. Sulh itu secara makna artinya adalah perdamaian, yaitu ketika kedua belah pihak atau lebih itu sudah membayar utwah, sudah dilakukan hudnah, maka semuanya sepakat untuk melakukan perdamaian, untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak gara-gara konflik. Jadi kalau atwah tadi membayar kompensasi, hudnah itu menghentikan kerusakan-kerusakan atau perpecahan atau sengketa-sengketa yang sudah melebar atau meluas, sulh itu kemudian memperbaikinya untuk mewujudkan atau untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak itu sudah berdamai, sudah memaafkan, sudah siap untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, ada 6 asumsi penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional. Yang pertama itu adalah untuk menyelesaikan konflik, untuk menyelesaikan sengketa, kedua belah pihak itu harus sama-sama percaya bahwa konflik itu adalah negatif, nggak ada konflik yang positif. Konflik itu akan menuju ke perpecahan, bahkan peperangan. Meskipun ada juga ya, ada kata-kata bijak, ada yang mengatakan hadis, tapi menurut saya bukan hadis, yaitu ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat di kalangan umat kita adalah rahmat. Kalau perbedaan dalam hal pandangan keagamaan artinya perbedaan fikih, perbedaan mazhab, tidak apa-apa, malah menjadi rahmat. Orang menjadi punya banyak pilihan seperti itu. Tapi kalau konfliknya berujung kepada perpecahan, konfliknya berujung kepada permusuhan, nah itu pasti negatif. Maka kalau bisa menghentikan konflik, kenapa harus berkonflik? Kemudian kedua belah pihak juga harus punya misi untuk memulihkan keteraturan, karena kalau ada konflik, ada sengketa, itu pasti aturan-aturan yang sudah ada, hukum, undang-undang yang sudah ada itu nggak berlaku lagi, semua akan bertindak semaunya sendiri, memutuskan sesuatu dengan kemauannya sendiri. Nah, untuk mewujudkan perdamaian atau menyelesaikan sengketa itu, kedua belah pihak harus memulihkan suatu keteraturan atau suatu undang-undang atau suatu hukum yang berlaku atau disepakati bersama. Kemudian peran komunitas. Komunitas di sini bisa sebuah suku, bisa sebuah klan marga kayak gitu kan biasanya. Kalau orang Arab ada marganya, atau suatu desa, suatu negara itu memiliki peran. Jadi konflik antar kelompok itu biasanya kelompok itu mau merepresentasikan entah suku atau klan atau partai politik atau apa. Nah, itu pentingnya sebuah komunitas yang dipimpin oleh seorang pemimpin komunitas. Nggak bisa penyelesaian sengketa itu hanya dilakukan 1-2 orang, harus ada usaha atau tujuan bersama dari suatu komunitas itu. Kemudian intervensi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa itu harus berbasis norma, yaitu harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Arab, di kalangan orang Islam ya harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi metode menyelesaikannya itu harus sesuai dengan syariat Islam, dengan jangan dengan metode yang dilarang oleh syariat Islam dengan cara apalah pesta pora, mabuk-mabukan dan sebagainya, enggak boleh. Dengan cara yang dilarang agama, dengan cara yang dilarang oleh adat yang dianut oleh masyarakat tertentu, nah itu jangan. Kemudian memelihara hubungan. Nah, kemudian asumsi berikutnya adalah memelihara hubungan, yaitu kedua belah pihak itu harus sepakat bahwa
hubungan yang selama ini pecah, selama ini retak, selama ini renggang karena konflik, karena sengketa, itu harus diperbaiki. Jadi setelah sengketa itu selesai, bukan terus diam-diaman, kayak nggak kenal, kayak orang asing, enggak. Harus merajut kembali hubungan yang sebelumnya putus, seperti itu. Kemudian tatap muka bukan pilihan utama, yaitu ketika sedang konflik berlangsung, itu kalau mau melakukan mediasi atau melakukan penyelesaian sengketa itu tidak harus dengan bertemu langsung, karena justru bisa malah bahaya. Karena ketika sengketa itu kedua belah pihak mungkin lagi marah-marahnya, lagi jengkel-jengkelnya, kalau ketemu bukannya berdamai malah makin memanas. Nah, alangkah baiknya jika sengketa itu dilakukan oleh seorang mediator yang bisa memahami kedua belah pihak. Nanti dibahas lebih lanjut tentang peran mediator. Nah, ini peran mediator atau peran pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa tradisional. Yang pertama adalah mediator itu harus sukarela, harus secara volunteer. Artinya dia tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa dan tidak dia melakukan itu karena dia memang ingin mewujudkan perdamaian. Dia memang ingin melihat kedua belah pihak berhenti bersengketa. Kemudian mediator memahami kedua belah pihak. Nah, ini artinya mediator ini jangan sampai hanya mengetahui satu perspektif dari satu kelompok. Harus memahami kedua belah kelompok. Harus tahu apa yang diinginkan oleh kelompok A, harus tahu apa yang diinginkan kelompok B, harus tahu apa yang tidak diinginkan kelompok A, dan apa yang tidak diinginkan kelompok B. Kemudian mediator meracik poin-poin itu, akhirnya mengusulkan sebuah kesepakatan yang bisa disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di kedua kelompok. Kemudian mediator memiliki otoritas. Nah, ini artinya mediator memang orang yang memiliki power, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, bukan orang yang bukan siapa-siapa gitu. Misalnya konflik antar kelompok gitu ya, antar kelompok suku. Nah, nanti mediatornya itu kalau bisa ya harus seorang kepala suku minimal yang memiliki otoritas minimal sama dengan pimpinan masing-masing suku atau yang lebih tinggi lagi, misalnya pemimpin daerah atau presiden atau apa. Nah, itu harus memiliki otoritas untuk menjadi seorang mediator yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Kemudian mediator dewasa ini layaknya dalam aturan fikih gitu ya, harus akil, baligh, dan seterusnya. Nah, itu harus dewasa dalam hal itu. Semakin dewasa, semakin dituakan, itu orang-orang akan lebih percaya. Sebaliknya, semakin muda, semakin kecil anaknya akan semakin diremehkan. Maka mediator itu ya harus orang yang benar-benar sesepuh, dihormati, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian mediator memiliki kredibilitas, artinya memang mediator itu sendiri bukan orang yang rentan, bukan orang yang terpapar konflik, atau bukan orang yang punya pengalaman konflik. Artinya gimana mau mendamaikan sementara dia sendiri, si mediator itu orangnya suka perang, suka memusuhi, dan sebagainya. Nah, jadi mediator itu harus memiliki kredibilitas, catatan track record yang baik dalam mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Minimal dia itu tidak pernah berseteru, tidak pernah berkonflik dengan pihak-pihak lain. Nah, maka dari itu orang-orang yang di mediasi pun akan percaya, oh dia memang orangnya kredibel, dia memang berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, oh dia memang tidak pernah bersengketa, tidak pernah berkonflik dengan pihak manapun. Nah, itu akan lebih dipercaya menjadi seorang mediator. Kemudian proses penyelesaian sengketanya itu ada 4 prinsip yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Ini mirip maqasidus syariah itu ya. Ada hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzuddin, tapi kalau maqasidus syariah itu enggak ada hifdzul ard. Adanya hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzuddin, hifdzul aql, sama hifdzul mal. Kalau maqasidus syariah itu ya, hifdzun nafs menjaga diri, menjaga nyawa, kemudian hifdzul nasl menjaga keturunan, hifdzul mal menjaga harta, hifdzul
hifdzul aql menjaga kewarasan gitu ya, menjaga logika, dan hifdzuddin menjaga agama. Tapi kalau di sini proses penyelesaian sengketanya tanpa hifdzul mal dan tanpa hifdzul aql. Jadi yang penting adalah ada hifdzun nafs, hifdzul arad, hifdzun nasl, hifdzuddin. Hifdzun nafs yaitu menjaga diri, menjaga nyawa. Ketika menyelesaikan sebuah sengketa itu jangan sampai mengorbankan nyawa, mengorbankan orang, meskipun cuma satu orang. Nah, itu hifdzun nafs. Jangan sampai ada satu tumbal atau martir itu ya yang harus dikorbankan supaya bisa berdamai. Misalnya ada konflik karena yang mendalam, terus dituntut untuk itu orang yang memulai konflik dia harus dibunuh. Nah itu jangan seperti cari penyelesaian yang lain. Jangan sampai ada nafas, ada nyawa yang terbuang sia-sia. Kemudian hifdzul arad, yaitu harus menjaga harga diri, harus menjaga martabat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam hal harga diri. Jangan sampai ada yang dipermalukan, dinistakan dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada orang menyelesaikan sengketa malah ada yang merasa terintimidasi, ada yang merasa dipermalukan, nah itu malah nggak bakal selesai sengketanya, malah makin memanas. Nah, maka jangan sampai penyelesaian sengketa itu membuat adanya pihak yang terzolimi, pihak yang terserang harga dirinya. Kemudian hifdzun nasl, yaitu penyelesaian sengketa itu jangan sampai merugikan keturunan-keturunan kita, merugikan anak cucu kita, merugikan generasi masa depan. Misalnya dengan cara hal-hal yang sterilisasi atau kalau orang biasanya ada pemerkosa kemudian dihukum biar nggak bisa bereproduksi, apa istilahnya saya lupa. Ya dilakukan sterilisasi atau dikebiri ya, dikebiri. Nah itu tidak hifdzun nasl itu. Nah cari hukuman-hukuman lain atau penyelesaian lain yang jangan sampai merugikan hifdzun nasl, karena ada kasus itu belum lama itu ada seorang pemerkosa itu dihukum kebiri. Nah ketika sudah lepas dari penjara dia kemudian memesan wanita yang wanita penghibur gitu ya. Ketika mau dikumpuli, ternyata si pemerkosa ini udah nggak bisa berdiri lagi, udah nggak bisa tegang lagi karena jengkel. Akhirnya si wanita penghibur tadi malah dibunuh. Nah, itu salah satu akibat buruk dari hifdzun nasl gitu ya. Kemudian hifdzuddin ini menjaga agama, dalam arti penyelesaian sengketa ini harus tetap menjaga agama. Jangan sampai ada orang yang karena penyelesaian sengketa ini dia tidak bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik, tidak bisa beribadah dengan baik. Nah ini juga jangan sampai. Banyak, kalian bisa bayangkan sendiri, misalnya ada orang yang dihukum atau misalnya membuat dia misalnya nggak bisa sholat, buat dia nggak bisa puasa, apa semacamnya. Nah di sini nggak ada hifdzul mal, nggak ada hifdzul aql, artinya nggak ada hifdzul mal itu kita untuk menyelesaikan sengketa itu memang harus membutuhkan harta yang tidak sedikit, harus merelakan harta untuk terwujud perdamaian. Dan hifdzul aql, ya kadang penyelesaian sengketa itu sendiri di luar logika kita, di luar nalar kita, karena kita memiliki perspektif yang berbeda mungkin dengan pihak yang bersengketa, atau memiliki perspektif yang berbeda dengan mediator. Maka itu hifdzul aql itu tidak ditekankan di sini. Kita jangan mikir, loh kok gini, harusnya kan gitu, harusnya kan, nah itu jangan. Yang kita harus sesuai dengan kesepakatan bersama saja, seperti itu. Nah, ini kemudian untuk ujian perdamaian, langkah terakhirnya yaitu menandatangani persetujuan secara publik. Jadi
ketika ada dua pihak sudah memutuskan untuk berhenti bersengketa, berhenti berkonflik, maka mereka harus menandatangani atau bertemu, kemudian disaksikan oleh masyarakat umum. Kenapa? Supaya ada kontrol sosial. Jadi untuk masyarakat bisa menyaksikan, oh pihak A sama pihak B sudah berdamai dengan ketentuan atau dengan kesepakatan ini, dan ini. Nanti kalau kedepannya ada yang melanggar, masyarakat sudah bisa menyaksikan, oh ternyata yang si kelompok A itu tukang melanggar, atau si B itu yang melanggar duluan. Nah itu masyarakat akan tahu. Nah, maka dulu seperti ada perjanjian Hudaibiyah misalnya, itu kedua belah pihak bertemu kemudian diumumkan oleh kepada masyarakat luas. Masyarakat bisa tahu isi dari perjanjian itu apa. Nah, kemudian setelah itu memulihkan nama baik. Nah, adanya pertemuan secara umum, secara terbuka ini untuk memulihkan nama baik orang-orang yang sebelumnya mungkin berkonflik. Mungkin ada orang-orang yang sebelumnya dimusuhi karena suka berkonflik. Kemudian setelah berdamai, maka dengan adanya pengumuman secara publik ini akan memulihkan nama baik orang yang sebelumnya berkonflik. Akhirnya dia akan menjadi dikenal sebagai orang yang damai, yang baik, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.